Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali saya di ujung tahun ini menemui sahabat semua dengan harapan Allah selalu memberi kita kesehatan, memberi kita hidayah, dan memberi kita rezeki serta melindungi kita dari segala mara bahaya. Tentu saja harapan kita tahun 2020 yang akan datang kita akan semakin sukses. Sahabat semua, pada kesempatan ini saya akan bercerita masih masalah kasus dugaan palsu ijazah Jokowi. Kembali beberapa hari yang lalu di persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Solo menunda sidang atas laporan citizen terhadap ijazah Jokowi ini. Sudah bukan 1-2 kali, sudah 3 kali barangkali ditunda dengan alasan administratif. Ini saya melihat ada indikasi hakim masih susah untuk dipercaya di samping penegak hukum lainnya. Kemudian sahabat semuanya, di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak atau memutuskan bahwa laporan Pak Subhan Pala itu tidak layak dilanjutkan. Kembali ini mengundang pertanyaan publik tentang penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Di Solo begitu pula berkali-kali begitu ujung pangkalnya. Di Jakarta dengan tegas sudah memutuskan tidak layak untuk dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun di sisi lain, sahabat semuanya, Roy Suryo, Rismon dan Tifa terus bergerak untuk 2 hal sekaligus, yaitu pembuktian kebenaran dugaan tentang palsunya ijazah Jokowi dengan berbagai aktivitas yang dia lakukan. Kemudian bukan hanya ijazah Jokowi mereka persoalkan, tetapi adalah ijazahnya Gibran yang menurut mereka layak untuk dimakzulkan karena dia tidak punya ijazah SMA, karena salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah minimal berpendidikan SMA. Nah, sekolah SMA-nya di Singapura itu juga dipertanyakan oleh RRT dan juga di Australia. Nah, sahabat semua, kemudian ada cerita lain yang bisa menjadi pembanding kasus ijazah palsu juga oleh wakil gubernur Bangka Belitung yang dilaporkan oleh salah seorang mahasiswa aktivis di sana. Dengan begitu cepat, Bareskrim Polri menjadikan tersangka wakil gubernur Bangka Belitung. Berbeda dengan kasus Jokowi. Pertanyaan publik, kenapa begitu cepat Bareskrim menetapkan wakil gubernur Bangka Belitung menjadi tersangka, sementara Jokowi tidak? Kemudian selanjutnya sahabat semuanya, yang aneh juga saya perhatikan adalah Bareskrim Polri atau dari Polda kalau nggak salah saya ya, mengatakan buku tentang Jokowi's paper ini, Jokowi's white paper ini dikatakan oleh pihak kepolisian adalah sesuatu yang bukan karya ilmiah. Nah, sebaiknya menurut saya itu bukan ranahnya kepolisian mengatakan sesuatu karya atau ilmiah atau tidak. Itu adalah ranah kalau kita melakukan penelitian. Bila kita tidak sependapat dengan dia, maka kita akan bantah dengan melakukan penelitian berikutnya. Jadi rasanya menurut saya itu salah kaprah polisi mengatakan bahwa buku Jokowi White Paper itu adalah sesuatu hal yang tidak ilmiah. Salah saya pikir ya. Nah, sahabat semua, rentetan-rentetan peristiwa itu mengundang semakin ragu masyarakat akan penyelesaian ijazah Jokowi ini di ranah hukum. Nah, yang terakhir sahabat semuanya, Jokowi ketika diwawancarai oleh beberapa media online ataupun media sosial bahwa dia akan terus melanjutkan kasus ini karena dia sudah menyangkut masalah pribadinya katanya. Dia bisa memaafkan selain RRT, sementara RRT tidak bisa dia maafkan. Ini suatu hal yang aneh menurut saya ya. Menurut saya aneh ini pernyataan Jokowi dan juga pernyataan termul
pendukung lainnya lah yang mengatakan bahwa Jokowi tidak akan memaafkan trio RRT ini karena sudah keterlaluan katanya. Nah, kita ketawa aja lah sahabat semuanya tentang kasus Pak Jokowi ini berlarut-larut. Kalaulah seandainya, ini kalaulah seandainya pernyataan Jokowi ini dia kemukakan, dia tampilkan ijazahnya, tidak akan sampai berlarut-larut seperti ini. Inilah masalahnya sekarang ini. Publik bertawa-tawa melihatnya, orang-orang cendekiawan, orang-orang berpendidikan menjadi ketawa-ketawa, ada apa ini? Kok Jokowi mengatakan seperti orang apa namanya itu ya, seorang tokoh hebat ya, yang dia bisa memaafkan orang ini tapi tidak kena sudah keterlaluan. Nah, ini menunjukkan kepanikan Jokowi. Jadi sahabat semuanya, nampaknya kasus Eda Jokowi ini menurut saya bila mana Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazahnya, maka kasus ini akan berlarut-larut. Saya khawatir kalau penegak hukum Indonesia tidak netral dalam hal seperti ini akan sampai ke masalah internasional. Bahkan hari ini kasus KM50 sudah dilaporkan ke Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dan HAM oleh Habib Rizik. Nah, saya khawatir nanti bila mana penegak hukum masih bermain-main, Jokowi masih ngotot bahwa dia punya ijazah asli segala macam, dia memiliki ijazah asli juga. Mungkin penegak hukum Indonesia bisa melakukan tindak hukum sesuai pesanan lah gitu ya. Tetapi dunia ini luas sekarang. Kita ini dipantau oleh orang-orang internasional. Bukan tidak mungkin ini masuk ke ranah internasional. Bahkan kononnya para diaspora Indonesia sudah melayangkan surat ke lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan masalah HAM, berkaitan dengan masalah hukum ini. Jadi terakhir yang saya sampaikan kepada sahabat ini adalah saya ketawa melihat Jokowi bisa memaafkan orang selain RT. Ini Pak Jokowi macam-macam aja ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.